Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Minggu siang. Korban bernama Nanda Ahmad Pratama, 19 tahun, warga Surakarta, Abung Timur, Lampung Utara. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat motor sedang melaju dari arah Kota Bumi menuju Lampung Tengah. Motor bertabrakan dengan truk dari arah lawan karena gagal menyalip mobil. Pengemudi truk sempat menghindar dengan banting setir ke kiri, namun bertabrakan tetap tidak terhindarkan. Motor ini dari arah Kota Bumi. Mobilnya dari arah Karang. Nyalip. Ya kan? Nyalip. Di depan itu ada mobil terpergok. Ya kan? Mobil ini sempat kedua. Iya. Jadi pengendaraan motor ini memperlakukan mobil. Motor tadi dari arah Kota Bumi. Yeah. Nah, depan motor tadi ada mobil. Nah, si motor tadi mau motong mobil itu. Nah, terus mungkin dia nggak tahu di depan ada mobil saya. Nah, terus nabraklah mobil saya. Apa dia udah makan jalan abang apa gimana? Sudah. Iya. Tadi motor. Polisi dan warga mengevakuasi jenazah Nanda Pratama ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Kedua kendaraan yang bertabrakan rusak dan ditahan di unit Laka Lantas Polres Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemancing yang tenggelam di Sungai Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur ditemukan tewas pada Minggu siang. Korban bernama Arif, berusia 20 tahun, warga desa Sri Mulia, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Jasad Arif ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi ia tenggelam. Jasad ditemukan setelah petugas gabungan dan nelayan mencarinya selama 4 hari. Jarak dari LKM lokasi itu sekitar 500 meter. Nah, selanjutnya tadi itu sudah kami dari pihak saya Basarnas, Lanal, Airut, Polda dan Polres dan masyarakat aparat desa setempat sudah kami serahkan dengan aparat desa setempat dari Sadar. Dan keluarga korban sudah dibawa ambulan menuju rumah korban. Arif tenggelam di Sungai Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur pada hari Rabu lalu. Kejadian bermula saat Arif memancing di pinggir sungai bersama 2 temannya. Karena tidak mendapatkan ikan, Arif kemudian meninggalkan 2 temannya ke tengah sungai dengan perahu. Nahas perahu itu bocor dan Arif yang tidak bisa berenang tenggelam. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Salah satu indekos di Raja Basa, Bandar Lampung, Jumat siang lalu digerebek tim Resmo Polda Lampung. Polisi menangkap belasan remaja laki-laki dan perempuan yang diduga terlibat dalam perusakan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Lampung di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Raja Basa pada 29 Desember 2022 lalu. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya anak di bawah umur. Remaja lainnya dilepaskan karena tidak terbukti ikut merusak kantor MUI. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap kantor MUI rusak jadi korban tawuran para tersangka dengan kelompok lain karena rebutan pacar. Mereka tawuran dengan saling serang menggunakan batu di depan kantor MUI Lampung. Sebagian batu itu mengenai kaca pintu dan jendela kantor MUI hingga pecah. Kesalahpahaman tersebut berakibat keributan dan saling melempar yang berdampak karena kesalahpahaman ini berlanjut di depan kantor gedung MUI sehingga berdampak lempar-lemparan dan batunya mengenai kantor MUI, tepatnya kaca-kaca sehingga pecah.
Pengurus MUI Lampung memaafkan perbuatan para tersangka dan meminta polisi menghentikan proses hukumnya. Ini karena tidak ditemukannya unsur kesengajaan para tersangka merusak kantor MUI Lampung. Kami menghormati proses hukum yang akan dilakukan oleh teman-teman kepolisian, tetapi kami berharap karena dari 5 tersangka yang sudah disebutkan tadi ada beberapa yang masih kategori ABH. Oleh karena itu kami inginkan untuk bagaimana dilakukan restoration justice sehingga ada upaya perdamaian dan semua persoalannya bisa diselesaikan secara damai. Polisi menyita serpihan kaca pecah, kayu dan batu yang dipakai tersangka tawuran dan mengenai kantor MUI. Pihak pendamping para tersangka kini sedang melengkapi syarat keadilan restoratif atau restoratif justice supaya segera dibebaskan dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mana borgol tadi? Masuk borgol. Itu tuh. Polisi Polres Tulang Bawang Barat Minggu dini hari menangkap buronan kasus pemerkosaan di sebuah indekos di Pekalongan, Lampung Timur. Tersangka berinisial JP, pria 30 tahun, ditangkap tanpa melawan. Ya. Enggak, ini suratnya setinggi. JP memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 12 tahun, siswi kelas 5 SD. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap rupanya perbuatan bejat JP telah ia lakukan sejak korban berusia 9 tahun. Korban bungkam karena diancam akan dianiaya dan diusir dari rumahnya. Pemerkosaan dilakukan JP di rumahnya di Waikedanga, Tulang Bawang Barat saat sedang kosong atau istrinya sedang pergi. Anak kandungan. Anak kandung yang pertama dari si tersangka. Pengakuan dari tersangka berapa lama menggauli anak ini? Kalau keterangan tersangka dia dari umur 9 tahun itu sudah, yang melaporkan ini kan orang tuanya langsung dari ibunya. Pemerkosaan terungkap setelah akhirnya korban memberanikan diri mengadu ke ibunya dan polisi. Pada kasus ini polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya JP terancam hukuman 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.